Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kita, Coffee Gamers. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai setup sebelum memulai permainan. Nah, sebelumnya itu kan ada juga video penjelasan penjelasan mengenai player cards dan penjelasan mengenai villain cards. Nah, sekarang aku mau ngajarin setupnya lebih detail lagi ya. Mengacu ke referensi di buku Learn to Play. Kalau misalnya kalian sudah beli live card gamenya yang core set, oke gitu ya. Ini Learn to Play Marvel Champions the Card Game. Oke, kita lanjut. Di sini aku akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia ya. Marvel Champions the Card Game. Ini adalah sebuah living card game ya. Seperti yang kita tahu LCG, jadi kita nanti bisa customize deck-decknya dan mengenhance gamenya dengan kita upgrade gitu ya, dengan membeli ekspansi yang sudah dirilis. Sekarang tuh ekspansi sampai terakhir tuh yang mutant ya, mengenai X-Men ntar tuh. Oke, komponen yang kita dapat kalau kita beli core setnya, kalau nggak salah sekarang tuh harganya di marketplace itu sekitar $70-an ya. Mungkin kalau di Indonesia itu sekitar 1,1 kali sekarang ya, 1,1 juta. Nah, komponennya dapat apa aja kalau kita beli core set? Di sini kita dapat 343 kartu. 343 kartu itu mencakup apa aja? Ada 199 player cards. Ini player cards itu adalah yang player mainkan ya, bukan jumlah hero-nya, bukan. Kemudian ada 137 encounter cards, kartunya musuh. Kemudian ada 7 reference cards. Oke. Kemudian nanti kamu akan dapat 4 player hit points dials ya. Jadi nanti ada alat penghitung HP-nya lah, ibarat kata gitu ya, yang nanti kamu bisa assemble di sini, kamu bisa pasang di sini gitu ya, cara pasangnya. Kemudian nanti kamu akan dapat 30 status cards, ada stun, ada confuse, ada tough. Kemudian kamu akan dapat 1 villain each point dial ya, alat hitung HP-nya si villain. Ini cara pasangnya, bentar ya. Setelah 31 card, kamu juga nanti dapat 62 damage tokens. 62 damage tokens untuk menghitung damage. Biasa kita pakai untuk ally atau minion. Kemudian kamu dapat 16 all purpose counters ya, counter apa aja untuk ngitung apa aja, ntar kita sesuaikan dengan ability kartunya ya. Kemudian kamu dapat 33 trade tokens untuk menghitung trade di side scheme maupun di main scheme gitu. Nanti trade tokensnya kita pasang gitu ya. Kemudian kamu dapat 5 acceleration tokens ya. Acceleration tokens ini adalah token yang memberitahu kalau misalnya setiap turn si villainnya dapat 1 tambahan threat gitu ya. Kan nanti setiap turnnya si villain itu kan dia dapat 1 tambahan scheme. Nah, kalau misalnya ada 1 acceleration tokens di sini, berarti nanti dia per turnnya dia dapat 2 threat gitu ya. 2 threat dalam 1 turn yang akan menambah di main scheme-nya dia, di main scheme ya. Oke. Kemudian kamu nanti juga akan dapat first player token ya. Dapat token player 1 lah. Yang menandakan nanti misalnya kita main lebih dari 1 pemain gitu, misalnya kita main 2 hero. Setelah turn hero yang pertama selesai, maka first player token ini kita serahkan kepada hero yang lain. Kalau di buku penjelasan sih clockwise ya. Urutannya itu searah dengan jarum jam gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini setup. Di sini aku akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa yang mudah, agar kalian kalau misalnya udah beli core setnya nanti nggak bingung lagi untuk setupnya gitu ya.
Oke, yang pertama setup untuk permainan pertama kamu bisa mengikuti sesuai dengan nomor urut yang ada di sini. Nah, untuk permainan pertama kami merekomendasikan untuk bermain 1 atau 2 player dengan menggunakan hero-nya Spider-Man dan Captain Marvel melawan musuhnya the villain is Rhino gitu ya. Ini rekomendasi dari core setnya. Instruksi yang ada di bawah ini sudah tercangkup di dalam step-stepnya. Jadi kita tinggal ngikutin aja kalau nanti kita akan bermain sebagai Spider-Man dan Captain Marvel melawan Rhino. Oke, step yang pertama. Sebelumnya Spider-Man, Captain Marvel, Dex, ya decknya Spider-Man, Captain Marvel dan Rhino sudah kami sortir ya di dalam core set untuk kemudahan kita. Jadi 3 deck tersebut sudah disortir. Nah, kalau hero yang lain dan villains yang lain itu belum disortir. Nanti kita sortir sendiri gitu ya. Ada penjelasannya juga di buku ini ntar. Cara sortirnya gimana. Nah, kalau decknya Spider-Man, Captain Marvel dan Rhino sudah bisa langsung kita mainin di awal setelah kita membeli core setnya. Oke, step yang pertama, select heroes. Each player selects one identity card. Nah, kita pertama kali setiap pemain itu memilih 1 identity card, kemudian kita taruh alter ego-nya menghadap ke atas. Jadi terbuka. Kartunya itu terbuka yang di atasnya alter ego gitu ya. Nah, jadi Spider-Man alter ego-nya Peter Parker, kalau Captain Marvel alter ego-nya Carol Danvers. Nah, jadi identity card itu kartunya bolak-balik ya. Bolak-balik antara alter ego, nanti kalau kita balik itu jadi hero gitu ya. Kemudian step yang kedua, set hit points. Kita set darahnya si karakter, si identity card. Setiap karakter memiliki hit point dial-nya sendiri nih, player hit point dial. Kemudian kita setting sesuai dengan hit point karakter tersebut. Kita bisa mengetahui hit point tersebut di bawah kartu identity card. Nah, di bawah kartu identity card nih, di bawah kiri itu ada hit points 10 gitu ya. Berarti Peter Parker memiliki hit point 10. Kalau Captain Marvel itu memiliki hit point 12, hit point awal gitu ya, darah awalnya. Nah, kemudian kita set aja di player hit point dial-nya. Kita set 10. Jadi itu nanti seperti roller gini, muter-muter gitu ya. Kita set aja 10. Mudah kok. Oke, kemudian yang ketiga, select first player. Nah, misalnya kita bermain sebagai grup gitu ya, lebih dari 1 pemain, maka first player tokennya kita berikan ke pemain pertama gitu. Misalnya pemain pertama si Spider-Man. Setelah turn Spider-Man selesai, kita pindah first player tokennya ke player berikutnya, yaitu Captain Marvel di contohnya sini ya. Oke, kemudian yang keempat, set aside obligations. Jadi setiap karakter itu memiliki 1 kartu obligasi atau kewajiban. Nah, kita taruh dulu set aside, kita pisahkan dulu dari decknya ya. Jadi ini sudah ada di dalam decknya si Spider-Man maupun Captain Marvel. Kalau decknya Spider-Man itu ada eviction notice, kalau Captain Marvel itu ada family emergency ya. Kita pisahkan dulu dari decknya. Oke, kita taruh aja dulu di samping gitu ya, karena nanti akan dipakai untuk setup di step selanjutnya. Oke, yang kelima, set aside juga Nemesis set. Jadi setiap karakter itu memiliki kartu Nemesis atau musuhnya dia lah, musuh uniknya dia. Dimana di sini kalau Spider-Man itu musuh uniknya adalah Vulture. Ya, Vulture ini akan menjadi musuhnya si Spider-Man Nemesis. Nah, di dalam decknya si Spider-Man itu sudah ada 4 kartu Nemesis ini, Vulture. Nah, itu kita pisahin dulu dari decknya. Jadi kita pisahin kartu kewajiban, obligations, dan kita pisahin kartu Nemesis. Oke, kita taruh di samping dulu aja. Kemudian yang keenam, shuffle player decks. Tapi sebelumnya, nah di setiap kartu itu, terutama di Spider-Man, Captain Marvel, dan Rhino itu ada ini,
deck list, deck title card. Jadi cuman sebagai penanda aja di situ kalau itu adalah decknya Spider-Man. Nah itu juga kita pisahkan. Kita pisahkan juga kartu ini. Jadi kartu ini cuma menandakan judulnya dan di baliknya itu ada list-list kartunya decknya Spider-Man gitu ya. Nah ini kita pisahkan juga. Jadi obligasi kita pisahkan, kartu-kartu Nemesis kita pisahkan, kartu deck listnya kita pisahkan. Kemudian baru kita shuffle player decks. Kita acak kartunya, kita kocok. Oke. Nah, di sini ada penjelasannya lagi. Di deck Spider-Man itu berisi kartu-kartu Spider-Man. Ya, kartu-kartu Spider-Man nanti bisa kita lihat di bawah kanan ya. Ada tulisannya Spider-Man gitu, namanya hero-nya. Itu berarti kartu-kartu hero-nya. Kemudian ada kartu Justice. Ini adalah aspek ya, dimana di video sebelumnya sudah saya jelaskan ada 4 aspek ya. Ada Justice, ada Aggression, ada Leadership, ada Protection ya. Nah, di dalam decknya Spider-Man ini ada kartu aspeknya sudah masuk, include di dalamnya. Kartu yang berwarna kuning ya, Justice, dan kartu yang berwarna abu-abu grey ini yaitu kartu basic di dalam starter pack-nya si Spider-Man. Nah, kalau starter pack-nya si Captain Marvel sudah ada kartu-kartunya Captain Marvel. Di mana di sini dia dimasukkan juga kartu Aggression sebagai aspeknya si Captain Marvel di starter pack-nya, dan juga kartu berwarna abu-abu yaitu kartu basic di dalam starter pack-nya si Captain Marvel. Oke, kita ke step yang ke-7, collect tokens and status cards. Nah, kemudian kita kumpulin token-tokennya di sini. Ini kan tadi ada counter tokens. Kemudian ini ada trade tokens, kemudian ini ada all purpose tokens. Kita kumpulin, kita taruh, kita pull di suatu tempat, kita taruh di suatu tempat, kita kumpulin ya. Termasuk kartu stun, kartu confuse, dan kartu tough. Karena nanti saat kita akan menggunakannya dalam permainan, kita tinggal ambil aja gitu ya. Kita rapihin lah gitu ya, samping. Nah, itu tadi penjelasannya Nemesis Obligation Card kita taruh di luar permainan, dan setup untuk single player sudah selesai di tahap ke-6 ini. Di halaman selanjutnya kita akan men-setup areanya Z Villain. Oke. Step selanjutnya, halaman selanjutnya ini step ke-8, kita select villain. Kita pilih musuhnya siapa. Tadi kita udah nentuin karakter. Misalnya si Spider-Man gitu ya akan berhadapan dengan siapa, atau Spider-Man dan Captain Marvel akan berhadapan dengan siapa. Di contohnya sini dia akan berhadapan dengan Rhino. Ya, kita pilih Rhino and put their villain deck and main scheme deck into play near the center. Oke, kemudian kita taruh deck villain dan decknya main scheme di dekat play area gitu, di tempat permainan. Di stack Rhino 1 di atas Rhino 2. Maksudnya stack itu ditumpuk ya. Ditumpuk, kartu atasnya itu Rhino 1, kemudian Rhino 2. Jadi Rhino itu memiliki 2 stage di sini yang standar. Setelah Rhino yang pertama kalah, stage yang pertama kalah, dia akan berlanjut ke Rhino yang kedua. Rhino yang pertama kita buang gitu ya. Tuh. Kita tumpuk sesuai dengan ordernya, urutannya. The scheme deck for this scanner is one card, the break-in. Nah, kebetulan decknya kartu scheme-nya si Rhino ini cuma 1, jadi kita bisa langsung masuk aja, bisa langsung kita taruh aja ya di sampingnya. Yaitu main scheme pertamanya itu adalah the break-in, cuman ada the break-in doang, dia nggak punya main scheme yang lain gitu ya. Oke, kita lanjut yang ke-9 nih. Jadi kita taruh ya Rhino pertama dan Rhino kedua kita tumpuk, kemudian di sampingnya main scheme yang namanya the break-in. Oke, yang ke-9, set the villains hit points ya. Kita ngeset darahnya si villain. Nah, kita di dalam pembelian core set nanti dapat 1 villain hit point dial. Kita set aja sama seperti yang hero tadi, cuman ini lebih besar bentuknya ya. Kemudian kita set darahnya.
Nah, kita lihat juga di bawahnya sini hit point-nya ada gambar per player nih. Kalau ada gambar orang seperti ini per player. Maksudnya apa? Kalau kita main dengan satu pemain, si Spider-Man doang atau Captain Marvel doang melawan Rhino, maka hit points-nya adalah 14. 14 per player, per satu player gitu. Nah, kalau kita main dua player, yaitu Spider-Man dan Captain Marvel, langsung 2 lawan 1 melawan Rhino, maka hit points-nya kita kalikan 2. 14 kali 2 jadi 28 gitu. Kalau kita mainnya 2 player ya. Begitupun juga kalau 3, kalau 4 tinggal kita tambahkan saja 14 per karakternya. Maksimal 4 pemain ya. Oke, kemudian nomor 10. Step yang ke-10 adalah resolve scheme setup. Resolve any setup instruction on the main scheme card. Nah, jadi kita kita baca dulu. Ini instruksinya di yang pertama. Teksnya yang di side 1A atau 1A. Kita baca, kemudian kita flip kartunya, kita balik kartunya untuk melanjut ke stage yang berikutnya yaitu 1B. 1B itu, jadi ini buat penjelasannya setupnya doang. 1B itu adalah main scheme-nya saat sudah mulai di permainan gitu ya. Kita resolve ya. Kemudian setelah kita baca ini semua, ability-nya kita jalani, kita butuhnya kartu apa gitu, misalnya setup tambahannya. Kemudian kita balik kartunya ke 1B dan kita bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu step yang ke-11. Create and shuffle encounter deck. Nah, kita membuat dan mengacak kartu encounter-nya. Nah, kita acak kartu yang wajib, ini obligation cards. That were set aside step 4 into the balance encounter deck. Ya, kartu kewajibannya tadi si Spider-Man atau si Captain Marvel-nya itu pada saat step yang keempat, yang tadi kita pisahin, kita masukkan ke dalam deck musuh. Ini dia, kita masukkan ke dalam deck musuh. Jadi nanti kartu obligasi itu sendiri, kalau kita balik kartunya, itu nanti latar belakangnya dia warnanya orange kuning seperti ini. Dia menandakan itu kartunya yang akan masuk ke dalam encounter deck gitu ya. Sudah dipermudah di situ. Nah, jadi di dalam Rhino encounter deck ini ada apa aja di dalamnya, yaitu kartu-kartunya si Rhino, kemudian standard encounter cards-nya, dan semua bomb scare cards. Ini jadi kartu modular. Jadi setiap musuh itu nanti bisa ada tambahan kartu modularnya gitu. Dan juga masuk kartu obligasinya si hero kita gitu. Jadi ada kartu Rhino, standard encounter cards-nya. Kalau kita mainnya yang standard difficult ya. Jadi nanti ada 2 difficult, ada difficult standard dan expert ya. Kalau ini kita masukin yang standar, kemudian kita masukin modularnya, yaitu kartu-kartu bomb scare. Di sini dia memakai modular bomb scare. Dan kita taruh juga kartu obligasinya si hero. Itu step yang ke-11. Oke, step yang ke-12, draw cards. Ya, kita ngedraw, kita ambil kartu ke tangan kita, si player ya. Each player draws a number cards from their play deck equal to their hand size. Nah, kita lihat hand size-nya si alter ego ya. Misalnya di sini Peter Parker, hand size-nya 6, berarti kita ambil 6 kartu ke tangan kita. Itu step ke-12. Dan step yang ke-13, resolve mulligans. Nah, apa itu maksudnya resolve mulligans? Jadi misalnya, ini kan di step 12 kita udah ngambil 6 kartu. Misalnya ada kartu yang nggak kita sukain ya, yang mau kita buang, itu bisa ditukar di step yang 13 ini, mulligans. Each player may discard any number of cards from their hand. Nah, kita bisa buang kartunya yang udah kita ambil di tangan kita yang 6 ini. Nah, buangnya itu langsung ke pile deck ya, bukan ke dalam deck utamanya lagi, jadi langsung dibuang kartunya. Misalnya kita di antara 6 kartu ini ada 3 kartu yang wah, ini kayaknya sulit nih dimainin di pertama gitu ya. Nah, kita bisa buang kartu itu 3, kemudian kita ambil lagi 3. Nah, mulligans ini cuma bisa sekali di awal permainan aja. Jadi, di awal permainan kita bisa
mengambil 6 kartu yang terbaik lah gitu kira-kira. Yang paling optimal untuk kita melaksanakan turn pertama nanti gitu. Tuh kan, untuk improve their starting hand, untuk meningkatkan kualitas kartu yang ada di tangannya dia. Oke, kemudian step yang ke-14, resolve character setup abilities. Nah, kita kemudian menjalankan setup instruksi yang ada di setiap identity cards-nya. Karena ini contohnya pakai Spider-Man dan atau Captain Marvel, nah dia nggak ada setup tambahan di dalam identity card-nya. Jadi, the game is now ready to begin. Jadi, setelah melewati 14 step ini, permainan bisa langsung dimulai. Jadi ini decknya musuh, ini kita ulang lagi, ini hit points dialnya musuh. Ini decknya musuh, encounter deck yang isinya itu ada kartu-kartu Rhino, kartunya standar kalau kita main standar, kartu expert kalau kita main expert, kemudian satu pack kartu modularnya. Di sini dia modularnya bomb scare namanya, kita masukin dalam sini semua, plus satu kartu obligasinya si hero kita masukin ke sini. Kemudian ini adalah villainnya, si Rhino 1 yang bertumpuk, di bawahnya ada Rhino 2. Dan yang di sampingnya ini ada main scheme, rencana jahat utamanya si villain, kita taruh di sini. Kemudian berseberangan dari dia itu ada hit points dialnya si hero, ini kita taruh sini. Kemudian ini decknya si hero yang isinya tadi decknya si Spider-Man, kemudian kartu-kartu basic, dan satu pack kartu dari aspek yang dipilih. Ya, dimana defaultnya si Spider-Man ini adalah Justice aspek yang warnanya kuning, kita masukin dalam sini. Kemudian ini identity cardnya. Nah, kartu-kartu Nemesis masih kita pinggirin ya, belum masuk ke dalam permainan. Kecuali nanti ada satu kartu yang akan memancing ya kartu-kartu Nemesis ini untuk masuk ke dalam permainan. Kalau misalnya itu ability-nya sudah di-trigger, sudah kita panggil, maka kartu-kartu Nemesis ini akan kita masukkan ke dalam encounter deck dan kita acak lagi kartunya, begitu ya. Setup for a single player and the villain at the start of the game. Nah, ini adalah setupnya single player ya. Ini ya. Kalau nanti ada Captain Marvel main juga ya, di sini kita taruh hit point saya Captain Marvel, decknya Captain Marvel, dan identity cardnya Captain Marvel. Oke, segitu aja kali ya. Oh, ini ada tambahan dikit, mid game play area example. Nanti kalau misalnya gamenya udah berjalan, nanti kira-kira setupnya begini. Nanti kan dia ada encounter cards, kalau udah jalan ini adalah discard pile-nya. Ini adalah tempat buangan kartunya encounter deck. Ini ada main scheme-nya si musuh, kemudian di sampingnya ada side scheme-nya musuh, ini ada villain-nya. Ini villain play area, kemudian nanti ada player play area, nanti ya ada engaged enemy, nanti misalnya ada minion gitu ya, kita taruh di sini yang akan langsung melawan hero kita dan ally-nya gitu ya. Nah, ini ada identity card. Nanti kalau misalnya sudah main ada upgrade-nya kita taruh sini. Kemudian kalau ada kartu supportnya kita taruh sini. Ini player deck-nya. Kemudian ini kartu buangan dari si player deck. Ya, gitu aja kira-kira penjelasannya untuk setup awal dan juga mid game nih. Kalau nanti sudah berjalan permainannya, kira-kira setupnya seperti ini. Semoga penjelasan yang singkat ini mudah dimengerti. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung komen aja di bawah. Oke, terima kasih. Selamat bermain Marvel Champions board card game. Semoga kalian terhibur dan bisa juga nonton permainan saya kalau misalnya lagi streaming atau nanti juga permainan yang saya rekam gitu ya. Oke, segitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Coffee Gamer. Sampai jumpa.